Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini atau mengikuti kelas saya pada kali ini, semoga Anda dalam keadaan sehat dan kita bisa sama-sama belajar di channel rumahcerdasbahasaiinggris.com ini. Dan dalam video kali ini saya akan share kepada Anda tentang strategi bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL. Di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa soal dari soal TOEFL, dan mohon maaf karena kemarin kebentur dengan jadwal saya ngajar di kelas live Zoom di belajar TOEFL dari nol. Makanya kemarin belum sampai selesai 20 soal, saya harus hentikan karena harus mengajar di kelas Zoom. Dan ini waktu ini saya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengajar Anda, untuk share ilmu, melanjutkan materi yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Dan sebelum saya membahas, let me share about the screen first. Oke, di video sebelumnya saya sudah bahas, ya. Ini saya sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor berapa nih? Sampai nomor 11 ya, 11. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas di soal nomor 12 sampai nomor 20. Yang ada di rumah Anda bisa sediakan snack dulu atau Anda bisa sediakan kopi supaya rileks dalam proses belajar. Santai, kita buat santai saja. TOEFL-nya harus dibuat santai. Kenapa? TOEFL itu berat. Kalau kita buat berat ya jadi berat betulan. Nah, harus kita buat santai, kita belajar. Saya pun juga santai, saya pakai kopiah karena setelah selesai sholat isya berjamaah. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 11 dan kita lanjutkan di soal nomor 12. Oke. The officials of the Board of Elections ask that each voter present their registration card and a valid Texas driver's license before receiving a ballot. Nah, di sini yang salah yang mana? Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini the official of abroad of election ini adalah subjeknya, asked ini verbnya. Nah, ternyata di sini objeknya adalah berupa non clause. Objeknya berupa apa? Non clause. Objeknya terdiri non clause itu apa? Objeknya itu terdiri dari konektor, subjek dan verb. Nah, di sini konektornya adalah that. That ini adalah konektor. Diikuti each voter ini adalah apanya? Each voter ini adalah subjeknya. Each voter. Each itu harus diikuti singular. Each itu, ingat, each itu harus diikuti dengan singular. Nah, ini makanya each voter. Nah, each voter ini diikuti singular, maka yang salah adalah yang A. Kenapa yang A yang salah? Ini harusnya adalah dikasih S, presents. Kenapa dikasih S? Karena apabila subjeknya adalah she, he, it, maka untuk simple present verbnya ditambahkan S atau IS. Untuk simple present, Anda harus tahu untuk simple present bahwasanya apabila subjeknya adalah she, he, it, maka harus tambahkan S or IS. Nah, each voter ini diikuti dengan singular karena voternya ini adalah singular. Emang each harus diikuti singular, maka presentnya harus tambahkan S-nya. Bisa dipahami ya? Oke, semoga bisa memahamkan. Oke, kemudian soal nomor 13. If one has a special medical condition such as diabetes,
epilepsy or allergy, it is advisable that they carry some kind of identification in order to avoid being given improper medication in an emergency. Nah, ini biasanya memang ini kita harus paham di dunia kedokteran, jika ada seseorang yang punya penyakit khusus, itu dia harus membawa laporan riwayat penyakitnya supaya tidak salah dalam memberikan obat. Nah, di sini if one has a special medical condition, jika seseorang, one ini sebenarnya singkatan dari someone. Jika seseorang memiliki sebuah kondisi pengobatan khusus such as diabetes, epilepsy, or allergy, it is advisable that. Nah, Anda harus tahu, they-nya ini adalah pronoun. Pronounnya kembali kemana? They-nya ini kembali ke one atau someone. Maka they-nya ini yang salah. Nggak boleh they. Harusnya someone ini bisa laki-laki berarti he, bisa perempuan berarti she. Makanya di sini pronounnya nggak boleh they. Ini bisa she, bisa he. Makanya yang salah yang B. Kalau dikunci jawabannya salahnya yang B. Kalau menurut saya ini yang salah bukan B saja. Kalau seandainya di sini ini adalah they-nya kembalinya ke someone berarti she atau he, maka carry-nya ini juga salah juga sebenarnya. Kenapa? Karena ketika subjeknya adalah she, he, it, maka ini harus tambahkan s or es, carries ini harusnya. Nah, ini berarti ini harusnya yang C ini harusnya carries. Nah, ini. Jadi yang salah B sama C, tapi dikunci jawabannya yang salah yang B. Kenapa? Karena they-nya kembali ke one ini. One ini someone. Someone ini bisa she, bisa he. Yang salah yang they, harusnya she atau he. Kalau ini adalah she atau he, berarti carry-nya juga salah. Harusnya kalau she atau he, ini adalah simple present, berarti verb-nya juga harus ditambahkan s atau is. Nah, seperti itu. Nah, wajar saja pembuat soal itu kan soalnya banyak. Jadi mungkin kurang sedikit teliti ya, kurang sedikit teliti. Ya sudah teliti tapi kurang sedikit. Jadi apabila yang disalahkan adalah yang B, harusnya yang C ini juga harus diperbaiki dengan carries. Mungkin seperti itu. Kemudian soal nomor 14. A large percentage of federal employees are participating in an experimental 4-day work week aimed at curbing gasoline consumption and pollution, two of the most urgent problems facing cities today. Nah, di sini subjeknya apa? A large percentage of federal employees. Ini subjeknya. Ingat konsepnya. Sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Anda harus tangkap bahwasanya sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Lah, di sini berarti apa? Percentage. Percentage ini kata gantinya apa? It. Karena kata gantinya it, maka yang salah yang mana, Sir? Yang salah yang A. Harusnya apa? Is participating in an experimental 4-day work week aimed at bla bla bla. Jadi yang salah yang apa? Yang A harusnya nggak boleh are, tapi adalah is gitu. Bisa dipahami ya? Mudah. Anda harus tangkap konsepnya. Konsepnya apa, Sir? Konsepnya tak tulis di sini ya. Sepanjang apapun subjeknya
yang ditekankan sebelum preposition of ini. Nah, sebelum preposition of ini harus noun. Nounnya ini Anda harus lihat. Nounnya ini adalah singular atau plural. Nah, setelah of ini juga harus diikuti dengan noun. Nah, ini nggak boleh. In front of. I stand in front of. Nah, ini harus setelah of juga harus diikuti objek. Diikuti kata benda. I stand in front of you. Nah, nggak boleh in front of saja. Setelah of harus diikuti dengan kata benda lagi. Tapi Anda harus catat bahwasanya sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Kenapa? Karena sebelum preposition of ini yang akan menentukan verb-nya. Karena ini percentage, ini kata gantinya it, makanya harusnya adalah is. Semoga bisa memahamkan. Kemudian soal nomor 15. A major growth aspen trees often. Nah, di sini Anda harus tangkap. Ini subjeknya juga panjang nih. A major growth of aspen trees, ini adalah subjeknya. Ini adalah subjeknya. Sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Di sini adalah growth. Growth ini, a major growth, meskipun saya tidak mengetahui artinya growth apa, seolah-olah nggak ngerti. Maka ini kelihatannya singular nih. Itu. Kalau singular berarti kalau benda ini kata gantinya adalah it. Nah, it ya. Kalau it, jawab ini kan berarti kan subjeknya sudah ada, dipisah dengan adverb. Often itu apa? Often itu adalah adverb of frekuensi. Nah, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini Anda bisa buka di part of speech. Often itu adalah adverb of frekuensi. Nah, berarti di sini butuhnya verb. Nah, ini butuhnya verb. Kalau sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan adalah sebelum preposition of, dan ternyata of ini kata gantinya adalah it karena growth, maka jawaban A jelas salah. Kenapa? Karena di sini pakai have. Kalau has perlu dipikir ulang itu. Karena ini have jelas salah. Jawaban yang C ini make ini juga salah. Kenapa salah? Kalau di sini kata gantinya it untuk simple present, maka harus tambahan s atau is untuk verb-nya. Oke. Makanya di sini salah juga itu. Terus yang D, making a single root system, ini juga salah. Kenapa? Karena langsung verb ing. Nah, ini kalau verb ing langsung di belakang kita harus lihat ada verbnya lagi atau tidak. Maka di sini jawabannya yang benar adalah yang B lah. Berarti has a single root system, memiliki sebuah sistem akar tunggal bla bla bla. Jadi ingat konsepnya, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Kemudian soal nomor 16. One cent coins. Nah, ini one cent coin issued in the United States since 1982. Nah, ini Anda harus tahu, ini noun-nya, ini adalah a cent coin. Ini adalah noun-nya. Nah, issued ini langsung verb 3. Kenapa? Karena di sini sudah mengalami proses disebut dengan proses reducing. Proses reducing itu yang dibuang adalah konektor plus to be. Nah, konektor ini saya konektor plus subjek plus to be. Nah, ini yang dibuang ini. Ini yang dibuang ini kalau sudah proses disebut proses reducing. Dan verb-nya langsung di verb 3 jika kalimat apa-apa pasif, dan verb ing jika kalimat aktif. Untuk melihat itu, di belakang ada verb-nya lagi, yaitu is.
Makanya di sini issued ini menjelaskan kata 1 cent coin. Nah, 1 cent coin. Ini sebenarnya ada yang dibuang ini. Yang dibuang apa, sir? 1 cent coins which were issued in United States since ini ada yang dibuang, harusnya apa? Which were issued, sebenarnya which were issued lah. Which were-nya ini dibuang. Which were-nya dibuang. Makanya di sini langsung difaktorikan karena ini adalah proses reducing karena bentuk kalimat pasif. Lah, berarti di sini Anda harus tahu ini di sini subjeknya berarti panjang sekali. Subjeknya adalah 1 cent coin issued in United States since 1802. Ini yang saya garis biru ini semuanya adalah subjek. Sepanjang apapun subjeknya, berarti yang ditekankan adalah koinnya. Coins ini, kata coins ini adalah jamak. Kok ngerti jamak? Karena ada S-nya. Maka yang salah yang D. Harusnya adalah R bla bla bla. Berarti R bla bla bla. Yang salah adalah yang D. Bisa dipahami ya? Semoga bisa memahamkan Anda. Kemudian soal nomor 17. Soal nomor 17. Oke. According to a term of scientists, there are evidence that Mount Everest is still rising. Oke. According to a team of scientists. Nah, ini yang salah yang mana, Sir? Ini they are evident. Nah, ini yang salah yang C. Evidence-nya ini adalah singular. Lah, there ini adalah there ini bahasanya adalah subjek semu. Nah, ini bahasanya adalah subjek semu. Kenapa? There ini tidak menentukan is MR-nya. Yang menentukan is MR-nya di sini adalah kata setelah there, yaitu evident. Evidence-nya itu apa? Singular. Karena evidence-nya singular, maka di sini nggak boleh pakai R. Harusnya adalah there is evidence that Mount Everest is still rising. Nah, contoh di sini, saya memiliki 2 bolpen. Terdapat 2 bolpen di atas meja. Berarti there are 2 pens on the table. On the table. Lah, yang menentukan R-nya siapa? Apakah there? Tidak. Yang menentukan R-nya itu adalah 2 pens-nya. 2 pens-nya. Karena 2 pens ini adalah jamak, maka di sini harusnya R, nggak boleh is. Nah, ini ya. Anda harus paham ini. Jadi tidak boleh R, tapi harus is. Kenapa is? Karena di sini 2 pens. Sama dengan ini. There are evidence. Evidence-nya singular. Kalau evidence-nya singular, makanya di sini nggak boleh R, tapi harusnya is. Makanya yang salah yang C. Oke, kemudian soal nomor 18. The urinary system, including both the bladder and the kidneys. Nah, ini Anda harus tahu di sini the urinary system, sistem urin. Nah, ini pengurinan ini adalah noun-nya. Ini adalah noun-nya. Lah, di sini ada koma, di sini ada koma. Ketika ada koma di tengah, including both the bladder and the kidneys, ini adalah apa? Ini adalah apositif. Ingat, apositif ini bukan subjek.
bukan subjek. Apositif ini hanya menjelaskan kata benda. Jadi including both the bladder and the kidneys ini menjelaskan the urinary system. Nah, yang ditekankan apa? Nanti yang menentukan verbnya di sini ini adalah the urinary system nonnya ini. Lah, urinary system, nah ini angel banget. The urinary system di sini ini adalah singular. Sistemnya ini kan singular. Makanya di sini yang salah yang D. Harusnya adalah is, gak boleh are, tapi is contained in the cavities of the trunk. Nah, itu. Jadi yang salah yang mana, Sir? Ini yang salah adalah yang D, harusnya is. Ya, kenapa kok is? Karena di sini yang ditekankan adalah sistemnya. Sistemnya ini adalah singular, maka verbnya harus is gitu ya. Santai sambil nyeripit kopi juga boleh. Kan tadi saya sudah ngopi, saya minum air putih. Alhamdulillah. Soal nomor 19 ya, mudah. TOEFL itu mudah kalau tahu ilmunya. Oke, the smallest flying dinosaurus. Nah, ini the smallest flying dinosaurus ini adalah subjeknya. Subjeknya ini ada of-nya tidak? Ini ada of-nya tidak? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada of-nya, berarti yang ditekankan adalah kata yang terakhir. Dinosaurus ini yang ditekankan. Ini noun-nya. Noun-nya. Yang menentukan verb-nya di sini adalah dinosaurus. Dinosaurus di sini ternyata adalah plural. Nah, dinosaurus ini ternyata plural. Karena dinosaurus ini adalah plural, maka cari yang plural. Berarti jawaban jawaban B jelas salah karena was di sini salah. Nah, di sini ini kan butuhnya verb ya. Ini butuhnya verb. Ini butuhnya verb. Kalau yang A about the size ini berarti tidak ada verbnya. Berarti salah. Nah, jawabannya yang C bagaimana? Jawaban C yang benar. Kenapa? Karena butuh verb. Nah, di sini verb-nya ini adalah linking verb. Oke. Nah, di sini sebelum of di sini nanti mesti ada noun-nya. Nah, di sini noun-nya ternyata apa? The size. Ah, terus pertanyaannya kenapa kok nggak desert? Karena di sini have. Have ini menunjukkan present. Kalau kita tahu dinosaurus ini nggak mungkin di present karena ini cerita di masa lalu. Ini adalah cerita. Kalau cerita berarti nggak mungkin present. Maka harusnya bentuk pas lampau. Berarti kemungkinan besar hanyalah yang C. Oke. Kemudian soal nomor 20. In 1920s, nah ini ada S-nya. Ini adalah menunjukkan an. Jadi di tahun 1920-an, Adegos ini adalah noun-nya. Noun-nya yang berupa subjek. Known for plastic and chrome plated object, ini ada koma lagi ya. Di sini ternyata ada 2 koma. Kalau ada 2 koma, berarti di sini adalah apa? Kalau di sini ada 2 koma, berarti ini adalah apa? Apositif. Kalau di sini adalah apositif, berarti known for plastic and chrome plated object ini ada 2 koma, ini adalah apositif. Berarti yang ditekankan adalah adeko. Adeko ini adalah kata gantinya adalah it. Makanya di sini yang salah yang D. Harusnya apa? Was very popular. Seperti itu. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Jika Anda masih bingung dengan materi yang saya sampaikan, wajar saja. Kenapa? Karena level bahasa Inggris Anda atau level kemampuan menguasai bahasa Inggris Anda masih di level basic, Sedangkan di TOEFL, asumsinya adalah Anda sudah di level advance. Maka saran saya, Anda bisa belajar buku dan e-course yang saya buat, ya ini adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Ini akan mengajarkan kepada Anda
bagaimana cara belajar TOEFL dari nol secara sistematis untuk membantu Anda supaya bisa menguasai TOEFL. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Di sela-sela saya mengajar di, di kelas, saya akan terus share. Tujuan saya adalah ingin membantu Anda supaya Anda bisa lolos skor TOEFL. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.